Indonesia akhirnya menang kembali guys, dapat 3 points. Akhirnya iya lalu balik ke setelan pabrik lagi kita bos, pakai formasi lama. Yoi. So kita akan bahas mengenai Indonesia yang menang dari Bahrain 1-0. Let's check it out. Sabun, sabun, sabun. Sabun, sabun, sabun. Sabun reunion. Sabun, sabun, sabun. Stay in the living room. Story of Andro Parbun. Welcome back to Sabun Reunion. Stay In the living room. Yo. Welcome back guys. Kali ini kita akan bahas Indonesia menang lagi. Alhamdulillah ya guys. Alhamdulillah gitu, tau gak? Komentatornya selalu Alhamdulillah. Gimana Vi? Tapi seru loh. Yang ini akhirnya ya. Iya. Maksudnya apalagi ini kan game home kita ya. Iya game home. Iya game home. Dan lawan Bahrain yang musuh ini ya kita kemarin ya. Musuh yang pas di tempatnya mereka penuh dengan apa namanya? Drama. Dan karena apa ya 96 iya. 9 berapa? 90 plus 6 99 ya. Gila. Ya itu kontroversi sih. Dan ternyata pas main di sini akhirnya balik aja sih ke strategi, kalau menurut gue mirip banget sama Sintayong pas terakhir ini ya, jadi coach ya. Iya, persis. Emang secara ininya kita kan lebih cocok gitu nggak sih? Iya. Untuk formasinya. Dan juga pemainnya juga sama, persis. Hanya 2 yang diganti kan. Oleh Romani yang masuk sama Palu Pessi. Iya. Selain oleh Romani, Palu Pessi. Udah nggak ada lagi. Siapa lagi? Iya itu aja ya. Sisanya kan yang lain emang pemain dari zaman Sintayong. Iya benar. Jadi cuma 2 yang diganti gitu. Dan it works well. Iya. Dan ternyata memang penggantian si Ole sama Palu Pessi melengkapi yang selama ini nggak ada. Iya yang nggak ada di sini yang emang sebenarnya kita butuh penyerangan striker yang kreatif yang bisa ngacak-ngacak, bisa dribble. Betul. Kalau kemarin kan masih tergantung sama strike kan. Dan strike tidak punya kemampuan sebesar itu. Dan Romani badannya jauh lebih gede cuy. Iya lebih tinggi. 188 kalau nggak salah. Iya lumayan tinggi. Jadi maksudnya dia lebih punya badan yang proper, kayak mau senggol juga dia masih bisa lari coy. Iya, badan juga kan lebih berisi. Lebih padat dibanding strike kan. Betul. Dan satu lagi, Palu Pessi ternyata ngisi kekosongan di lini tengah. Nah, iya. Tapi lu lihat gak Palu Pessi main pas kemarin? Lihat lah, orang nonton. Iya, maksudnya gini, lu memperhatikan banget gak Palu Pessi itu perannya gede. Iya, berapa kali kemarin kan dia matahin serangan-serangan yang main final juga. Nah, kan. Ternyata memang dia itu posisinya di MF ya? Iya, emang di MF. Dia kan kapten di klubnya dia kan. Iya, emang posisinya dia di MF ya dia. Kapten. Oke. Iya, karena pas kemarin gue sempat baca-baca juga gitu, si Palu Pessi ini melengkapi posisi di mana kita kekurangan DMF. Iya. Karena selama ini kan duetnya kan sama Ivar Jenner kan. Ivar Jenner, betul. Nah, menurut gue Tom Hay sama Ivar Jenner rada setipe. Maksudnya mirip, rada setipe yang mirip-mirip, emang dia melakukan umpan jauh ke depan. Tipe keduanya gitu loh. Iya. Ngelihat kayak itu, tapi menurut gue jadi tidak melengkapi. Setipe tapi tidak melengkapi loh. Dia tipe kalau si Ivar Jenner kan tipikal gelandang yang apa ya, yang nge-build up serangan juga kan mirip-mirip kayak Tom Hay. Iya, makanya mirip kan. Kalau si Palu Pessi dia lebih ke gelandang bertahan yang jangkar ya. Jadi kalau misalnya ada serangan balik atau apa, dia yang matain serangan. Iya, betul. Stopper. Dan kalau kalian perhatiin, Palu Pessi itu bermain kemarin tidak terlalu banyak ngasih bola ke depan, tapi ngasih bolanya ke Tom Hay. Iya. Jadi kayak pokoknya gue bagian matahin serangan, Tom Hay yang akan ngasih ngoper ini bola mau dikemanain gitu loh. Yang mau disuplai mau kemana bola. Itu terserah lo dah, itu udah tugas lo lah gitu kayak maksudnya. Nah jadinya apa ya? Dia tuh nggak yang kayak harus ngoper jauh ke depan, nggak. Pokoknya dia cuma umpan pendek ke ke Tom Hay atau misalnya ke Verdong atau ke Dix. Karena kan Verdong Dix naik turun terus, itu menurut gue paling capek mereka berdua sih. Dan mereka berdua dari awal sampai akhir nggak diganti loh. Itu mereka gue apresiasi. Diganti Dix tuh pas menit 70-an nih. Yang pas mau diganti
Dix diganti sama Dix siapa? diganti sama Sandy Walsh. Oh iya sama Sandy Walsh yang sempat nahan-nahan dulu. Iya, Udah jangan diganti dulu. Ini masih gimana gitu. Sandy Walsh. Itu Eliano cuy yang nahan dulu. Kan masih belum tuh. Yang menit 70. Kevin Dix kayaknya udah menjelang akhir itu kayaknya baru Sandy Walsh. Ya maksudnya si Paolo Pesci ini lebih berperannya kepada tengah lagi dibanding nge-supply ke depan. Dan memang tugas dia itu. Iya. Dia kan tipikal mainnya kayak Casemiro yang yang stopper ya. Casemiro kayak Rodrigo. Rodri. Ya emang tipe permainan yang ya udah gue yang stopin, kalian yang cari celah lagi dah tuh. Tapi jadinya before sampai ke Hafner, Izes sama siapa satu lagi? Hafner, Izes sama Rizky Ridho. Itu jadinya ke cover sama Paolo Pesci dulu gitu dan bagus sih. Dan yang gue salut sih akhirnya emang 3 chemistry back kita ini kemarin balik lagi emang keren banget sih mereka. Emang udah chemistry udah 3-3-nya keren semua cuy. Hafner yang mainnya gila, preman abis. Benar. Berapa kali kan dia saving keren tuh. Benar. Sama si Rizky Ridho juga ada itu yang hampir kebobolan. Iya betul. Yang langsung di heading sama dia. Tapi dan menurut gua trio ini rada setipe, tapi sebenarnya punya spesialisnya masing-masing. Contoh ya, Rizky Ridho itu lebih spesialis, dia bisa bantu serangan ke depan tau. Lo perhatiin deh, ada momentum Rizky Ridho yang naik ke depan. Iya, yang dia naik ke depan terus dia ngoper langsung ke depan gitu loh. Maksudnya dia lumayan dari belakang bisa naik ke tengah gitu loh. Jadi nggak stay di belakang doang tuh. Itu Rizky Ridho ya. Nah kalau Hafner, wah dikejar sampai mampus loh. Iya nggak? Sampai di sliding, sampai pala lo di sliding, ditendang, ngejar maling dia. Nah Izes menurut gua dia memang posisi tengahnya back gitu loh, yang paling dekat sama Paes. Iya. Dia pokoknya udah ibaratnya gerbang terakhir lah. Iya gerbang terakhir dan penjaga yang nemenin Paes, nemenin Paes tuh dia tuh gitu. Jadi kalau Hafner masih bisa ngejar orang, Rizky Ridho bisa nyuplai ke depan. Ada momentumnya kemarin kalau nggak salah gue lihat Persija main kan di Persija kan si Rizky Ridho ngegolin coy. Iya. Itu tapi karena dia tuh keluar dari posisi backnya, maksudnya dia rada lari ke depan gitu. Tapi abis itu akhirnya ngegolin. Nah maksud gue, ya itu Rizky Ridho anjing. Tapi menurut gue kenapa mereka tiga ini bisa klop banget karena kayaknya formasi di klubnya mereka masing-masing kan yang ngandelin 3 back juga, jadi secara permainan mereka lebih oke sih. Jadi tidak perlu terlalu banyak penyesuaian ya. Iya. Apalagi secara chemistry kan mereka juga dari awal kan udah main mulu tuh dibanding Messilgers. Gue Messilgers agak kasih juga sih gue liat dia sebenarnya. Iya sih. Baru main bener cedera lagi. Dan dia dihina-hina mulu coy sama orang-orang. Gila maksud gue ya entah ya dengan apapun itu dia juga, tapi menurut gue nggak mudah coy. Kalau menurut gue karena mungkin di sisi lain orang-orang udah seneng lihat trionya juga. Dan ditambah kalau Messilgers tuh kalau di Twente kan dia mainnya formasinya 4-4-2 ya. Dia harusnya dia butuh tandem yang benar-benar yang badannya benar-benar gede yang bisa ke cover dia gitu loh. Ya yang di tengah ya. Karena kan dia center back tengah yang berdua doang kan. Bukan trio kan. Bukan trio. Iya betul. Jadi beda cara bermain karena hari-harinya juga pakai strategi beda kan. Iya. Betul. Jadi kan setiap pemain kan punya karakter playing masing-masing kan. Dan kalau gue highlightnya ada sebenarnya gue ngelihat ada beberapa pemain sih. Tadi kita udah ngomongin Paolo Pesci. Kedua gue pengen ngomongin Verdong. Lu lihat Verdong tiap game sih selalu. Gue udah kayak lu gila dari maju di depan nih. Dia kan waktu itu kalau nggak salah habis ambil free kick ya kalau nggak salah. Langsung lari ke belakang karena diserang tuh. Iya. Dan dapet. Tapi itu memang udah tugasnya. Apalagi kalau kita kan main formasinya kan 3-5-2 ya. Kalau nggak salah kan 3-5-2 kan formasinya. Dan itu emang kalau yang main di sayap emang udah siap banget. Abis sih ancur-ancuran mainnya. Iya. Soalnya kan ketika nyerang mereka harus bantu support buat attacking ke depan. Bener. Ketika back mereka harus ikut turun ke belakang buat bantu. Jadi formasinya dia 5-3-2. Iya betul, setuju. Dan maksud gue Verdongnya sendiri tuh yang kayak gak tahu ya, gue cuma ngeliat dia kayak gila lu kayak sepenuh hati aja. Ilmu sih mainnya kayak dominasi. Sampai turun belakang, sampai ketutup, maju lagi. Gue kayak ini tuh paling capek tuh Verdong sama Dix.
itu gila tuh, kanan kiri naik turun. Itu mereka bro gila coy. Even walaupun ya yang bertahan di tengahnya juga gila-gilaan gempuran, cuma kan mereka yang naik turun coy. Nah selanjutnya kalau gue ngelihat ya Ole juga sih. Ole akhirnya itu, 2 kali. Mereka emang itu sih striker yang kita cari selama ini. Iya, akhirnya Ole luar biasa. 2 game 2 gol guys. 2 game 2 gol, betul. Gimana kalau gua juga satu lagi highlight adalah Ricky Kambuaya bro. Wah itu super sub sih juga menurut gua. Super sub. Iya. Karena meskipun belum ada, nggak mungkin gak ngasilin assist tapi atau gol, tapi ada beberapa peluang yang memang dia vital banget sih di situ. Lu tahu yang momen yang dia ngasih assist ke yang Trivela, yang Trivela iya kaki luar, kan? iya kaki luar, gitu. iya ngasih ke Eliano. Cuma Eliano kan eksekusinya kurang bagus kan. Iya. Tapi emang sulit juga sih itu bolanya putarnya kan karena Trivela makanya putaran bolanya. Dan di sisi lain dia kayak jatuh terus ngangkat lagi gitu. Lo ngerti enggak? Bolanya tek gitu. Jadi emang mungkin apalagi dikejar sama back line juga udah. Iya jadi enggak tenang juga kali ya gitu. Cuma yang paling terlihat gue senang dari Ricky Kambuaya adalah tenang. Iya tenang banget. Lu lihat nih, dia tuh kayak tidak panik, kayak tenang diem terus dia mikir lu tar ini mau gue kemana ini gitu, kayak maksudnya dia tuh wah gila. Dan satu hal, kenceng coy larinya. Iya. Kenceng coy. Yoi. Dan di situ gue liat kayak berarti Ricky Kambuaya ditaruh di sayap kiri berarti oke juga coy. Kan posisi aslinya kan dia sebenarnya kalau di Dewa kan dia gelandang bertahan. Emang Iya, gelandang bertahan. Pokoknya dia gelandang deh. Pokoknya gelandang tengah. Okay. Nah kemarin kan dia gantiin Marcelino kan apa siapa tuh kemarin dia gantiin di sayap kiri kan. Ganti di sayap kiri jadi formasi sorry tadi gue revisi dulu. Di formasi kita itu 3-4-3 ternyata. 3-4-3? 3-4-3 tadi gue menyebutnya 3-4-3. Nah makanya yang gue bilang Ricky Kambuaya ini ternyata bisa juga jadi sayap. Iya. Nah menurut gue mungkin bisa diuji coba di next pertandingan pas lawan China. Ricky Kambuaya jadi starter menggantikan posisi Orat Mangun. Nah, iya benar. Jadi trio nih depannya Orat Mangun, Ole sama Marcelino. Gue cuma membayangkan bahwa bayangin si Ricky Kambuaya ini bisa ngasih asis-asis bagus ke Ole. Iya, wah. Manis itu bos. Ataupun bahkan Marcelino. Ya, keduanya kan sama-sama finisher kan yang lumayan oke kan. Cuman kadang gue agak ini aja sih kabar. Iya karena Marcelino ya kemarin juga almost bagus, tuh yang dikirim sama Ole tuh yang asisnya iya udah nyaris gol itu 80%. Harusnya tuh kemarin kan 3-0 kita. Iya cuman ya tapi gak apa-apa yang penting 3 poin. Iya penting 3 poin. Juga pemain kan performanya gitu. Selamanya di atas. Oh cuy. Nah next nih Vi, menurut lo gimana dengan manajer kepelatihannya, apakah ini udah works? Inilah yang dicari-cari. Nah ini yang gue ini sih sama Kluivert akhirnya dia mendengarkan apa kata-kata fans timnas. Tapi kalau kata gue bukan hanya Kluivert ya sih, tapi karena di belakangnya dia sih Alex Pastur, Denny Lanzat dan tim kepelatihan ya kayak menurut gue. Tapi sorry gue potong. Tapi menurut gue sebenarnya kalau dia bilang dari awal sebenarnya taktik emang udah sebenarnya disaranin sama Alex Pastur kan dari bulan Januari waktu di awal join. Dia sebenarnya udah ngelihat timnas kita sebenarnya lebih cocok pakai formasi taktik Catenaccio-nya Itali. Oh ya, bertahan. Nah, cuman mungkin kita nggak tahu kan karena wewenang sepenuhnya kan dipegang sama head coach kan. Iya, betul. Nah, sama si Patrick Kluivert. Kita nggak tahu dia kenapa dia nerapin formasi nyerang kemarin kan Total Football. Nah, akhirnya di pertandingan kedua ini dia sama Bahrain dia lebih dengar sarannya orang-orang ya, dan orang-orang. Ya mungkin karena kalah dulu sih. Iya. Mungkin dia masih nguji dulu kali ya kemarin ya kualitas pemain kita kali ya. Di sisi lain sama netizennya diserang coy. Menurut lo panik aja masih kayak ya salah nih gue. Akhirnya kan minta tolong bantuan orang-orang sekitarnya dong gitu. Apalagi ada yang momen lucunya kemarin yang dia pas abis lagi pawai yang abis menang kan yang dikeliling tadi. Oh iya di pawai. Dia kayak masih malu-malu gitu ya, takut gitu ya dikenalin sama Jesus kan. Iya. Offense. Terus dari La Grande kalau nggak salah ya dia di tempatnya La Grande Indonesia. Terus si salah satu dari La Grande-nya itu nyampein bahwa gue di belakang lo Patrick Kluivert gitu. Jadi kayak akhirnya dia mau maju terus kayak iya oke thank you. Mungkin panik juga tuh panik.
Ya menurut lo aja seru gila. juga. Orang-orang pada sebegitunya gitu dan nonton ini rame banget. Tapi gitu. untungnya dia nggak dengerin sih. Untungnya dia nggak dengerin. Nah, dan kalau mau ngomong dulu. Gue coba menyarankan udah lanjutin aja yang seperti ini. Cuma mungkin tinggal nge-upgrade dari formasi sekarang. Gimana ya cara pemain-pemainnya lebih entah strateginya, formasinya yang lebih menarik karena 3-4-3-nya mungkin akan tetap kayak gini. Iya mungkin. Tetap akan kayak gini karena memang ini yang paling cocok dengan pemain-pemain sekarang. Nah, coba gimana 3-4-3-nya biar lebih lebih kreatif kali ya bermainnya dan menurut gue harus memaksimalkan finishing sih. Nah, ya. Kalau gue sih menurut gue kan sepanjang kita masih ada tinggal 2 pertandingan ya. Oke. Ya chemistry-nya aja sih Lebih dipermantap lagi. Sama yang gua take credit sih buat si Kluivert, dia pinter, dia tahu timing kapan dia harus mengganti pemain. Karena kalau kita lihat waktu zaman Sinteyong kemarin, Sinteyong tuh pasti dengan pemainnya itu aja yang main, jarang banget dia ganti. Subnya pasti itu aja. Di menit-menit akhir kalau udah mulai ini kan pasti yang masuk arahan ini. Nah ini kalau di Patrick Kluivert dia memainkan pemain-pemain yang malah di waktu di eranya Sinteyong itu jarang dipakai. Kayak Ricky Kambuaya kan, Setuju. Eliano betul. Dan ternyata mereka bisa ngasih ini juga. Iya dan bagus-bagus hasilnya juga gitu. Dan itu yang menurut gua perlu dilihat banget. Dan jangan lupa adalah kemarin semua subnya dipakai. Iya kan? 5 ya penggantian tuh 5 ya. Gue lupa kalau kualifikasi. Pokoknya maksudnya itu dipakai semua sampai habis, sampai kan yang terakhir Rizky Ridho udah sampai pincang gara-gara kram. Dan tetap ya udah mau nggak mau gitu karena nggak ada sub lagi kan. Iya yang kata si Patrick Kluivert ngomong 5-3-1 pakai bahasa Belanda. Iya terus ditranslate sama Jesus gitu 5-3-1 gitu. Jadi itu sih, jadi menurut gua ya udah lebih baik sekarang kasih banyak kesempatan orang-orang yang mungkin selama ini jarang dikasih main. Karena mungkin mereka sebenarnya punya peluang untuk punya potensi juga kan, untuk berkontribusi, peluang kontribusi, kreativitas baru. Jadi kayak maksudnya yang biasanya udah biasa nih ada Marcelino ada ini, tapi ada orang-orang baru yang jadinya musuh juga bingung, wah kok nih orang dimainin? Iya kan, tiba-tiba kayak Ricky Kambuaya kemarin. Maksud gue bayangin Ricky Kambuaya bisa dimainin lebih panjang waktunya. Mungkin beneran jadi gol gitu. Mungkin. Iya kan? Iya. Gitu. Jadi ya seperti bisa itu. Aja. Luar biasa, semoga ya Allah, semoga Cina menang. Wajib sih kudu. Amin ya Allah. Soalnya next kita lawan Jepang cuy, lawan raja terakhir. Lawan Jepang. Tapi ya, kalau misalnya bisa Jepang bisa menang nih, misalnya gitu ya. Masih mungkin gak sih sebenarnya kita kedua? Kalau misalnya Australia kalah, bisa. Australia tinggal lawan siapa? Australia. Ada lawan Jepang gak? Lawan Jepang kayaknya dia belum juga deh. Mungkin kayaknya next game kayaknya dia lawan Jepang deh. Iya. Oh ya oke. Kayaknya. Oke. Karena maksud gue penasaran aja apakah memang bisa kita akhirnya menang keduanya kalau mau beneran masuk Piala Dunia yang ke 1-2. Karena no choice. Lo udah kalah kemarin di Aussie. Dan itu menurut gue kesalahan besar. Yang tadinya kita pikir jatah kalah kita akan di Jepang gitu kan. Gitu tapi ya semoga bisa lebih baik lagi dan kita beneran masuk Piala Dunia. Dan amin, lo lihat beberapa fans kemarin udah bawa piala dunia. Pialanya udah tinggi gini. Ya walaupun kita belum tahu menang apa enggak Piala Dunianya. Seenggaknya kita masuk dulu. Bisa. Oke, terima kasih banyak. Sampai bertemu di next episode. Bye.